Terima kasih Mas Andi. Terima kasih Mas Andi. Tadi saya baru baru sebenarnya tentang perang di Ponegoro. Itu yang memang saya tahu itu perang sore-sore gitu. Jadi ya dulu ada banyak cerita tentang itu. Tapi kemudian baru kali ini saya tahu sebenarnya makna sejarah itu adalah suatu perubahan kolonial kepada modern gitu. Ini mungkin satu hal yang nggak pernah disampaikan oleh guru-guru dalam artian refleksi, termasuk gambar yang ada di depan tentang Kartini. Bahkan kadang-kadang di dalam percakapan di ruang guru, kadang-kadang ada orang bilang sebenarnya itu pilihan Soekarno aja, banyak kok Cut Nyadin segala macam, bahkan yang lebih dulu dari Kartini. Kenapa kok Kartini yang ditonjolkan? Kan karena dia orang Jawa gitu, konteksnya gitu. Karena presiden setelah Indonesia jadi republik, presidennya orang Jawa, Soekarno. Terus dia tokoh wanita harus ada di dalam catatan sejarah. Ya udah, siapa yang kira-kira yang populer yang kita pilih, taruh aja Kartini gitu. Tapi maknanya itu kita nggak paham gitu. Baru malam ini terus terang, saya sudah jadi guru 30 tahun ya, dan saya pernah jadi guru sejarah. Ya. Dan memang apa yang saya lakukan dalam waktu itu, karena nggak ada guru sejarah, jadi saya jadi guru sejarah. Memang saya bukan sarjana sejarah. Cuma di waktu saya mengajar sejarah, yang saya coba adalah bahwa sejarah itu adalah bercak kehidupan. Itu yang saya pahami waktu yang pernah saya dapat, dan itu saya sampaikan sama murid-murid. Artinya kalau Anda mau membuat suatu sejarah, lakukanlah sesuatu yang ibarat kalau ada gelas, kalau dia bening, bersih, berarti nggak ada sejarah pernah diminum dari situ. Tapi begitu ada bercak kopi mungkin, itu ada. Nah sekarang kalau dalam kehidupan kita, saya coba waktu itu kan murid saya SMA, jadi yang perempuan mungkin tahun berapa mulai mens. Nah itu adalah suatu sejarah di dalam hidupmu. Kemudian kapan mulai pacaran. Kemudian ya tentu di bawahnya itu lahir gitu kan. Ada identifikasi hal-hal tertentu gitu. Nah nanti kapan Anda pernah juara? Kapan pernah, kalau di dalam konteks jualan, first sales, jadi menjual pertama kalau di dalam orang dagang. Kemudian pertama sekali menjadi apalah gitu. Nah ini adalah suatu sejarah yang perlu dibangun. Jadi jadikan dirimu itu mencatatkan bercak di dalam kehidupan. Kalau bercak dalam kehidupan sendiri ya bisa. Jadi sejarah lebih luas lagi ya, mungkin apa pengaruh yang Anda lakukan di dalam masyarakat, kecamatan, kelurahan, sampai nasional dan dunia. Konteksnya saya hanya mengajarkan itu. Nah, tidak pernah berefleksi seperti ini memang. Saya teringat dengan ada guru, ada suatu buku yang di sekolah, apa namanya itu Pak? Kalau murid-murid bikin jadi, bukan, jadi kayak majalah sekolah gitu. Mading, ya, tapi yang dibukukan. Nah, kebetulan di Penabur waktu itu harus ada halaman terakhir itu ya buletin sekolah yang berbahasa Inggris. Ya di dalam tulisan yang berbahasa Inggris itu waktu saya baca ini dibuat kisahnya itu reuni, sebenarnya sejarah tulisan itu tentang reuni. Jadi dalam kisah reuni itu mereka saling tokohnya itu bercerita tentang gurunya. Jadi you remember katakanlah Mr. X. Oh, our history teacher. Yes, he make us as a diplomat. Artinya seorang guru itu menginspirasi muridnya untuk menjadi seorang diplomat yang menceritakan tentang bangsanya, konteksnya gitu.
Jadi yang memang menurut saya memang guru harus berpengaruh untuk mempengaruhi konteks hanya sejauh ini, tapi konteks refleksi ini terus terang baru malam ini yang sesuatu yang menarik bagi saya. Saya kira itu dari saya. Oke, terima kasih. Panggilnya Bapak apa Mas nih? Mas Andi. Ya, Mas Andi. Saya Firdaus dari Sekolah Alam Indonesia. Sebelumnya saya mungkin ingin sedikit cerita kenapa saya pas baca tema ini saya tertarik untuk datang ke sini. Salah satunya adalah saya termasuk orang yang fobia terhadap sejarah. Karena pertama ketika saya SD sampai dengan SMP, guru sejarah saya selalu bilang sejarah itu terkait dengan tanggal, maka kamu harus menghafalkan tanggal. Itu frame itu selalu ada sampai sekarang, sehingga saya merasa beban nih kayaknya kalau belajar sejarah harus ngapalin tanggal, harus ngapalin dia setelah ini, masa ini akan ada ini. Nah mungkin saya sebagai seorang guru, karena sebenarnya saya nggak ngajar sejarah sih Pak, saya ingin gimana sih sebenarnya apakah seorang guru sejarah itu yang menarik bagi anak-anak itu harus yang bisa bercerita dengan nyaman, sehingga anak ketika dengar cerita yang ada tanggal-tanggalnya pun mereka tanggal-tanggal itu tidak menjadi momok sendiri ya, tidak menjadi ketakutan sendiri untuk melihat suatu sejarah itu apa sih makna dari sejarah. Itu yang pertama Pak. Yang kedua terkait dengan sejarah juga, kita di sekolah alam itu ada bisa dibilang ada sedikit morning talk Pak, motivasi di pagi hari. Jadi di sekolah kami itu ada seperti ya cerita motivasi anak-anak ketika pagi hari sehingga mereka punya inspirasi di hari itu. Seringnya kami ingin selalu menceritakan tokoh-tokoh yang menginspirasi mereka, baik itu dari tokoh muslim maupun tokoh-tokoh pemikir Islam. Nah, itu yang menjadi ketakutan saya pribadi sebagai seorang guru ketika saya mau bercerita. Saya aja ketika dulu SMP takut gitu melihat sejarah. Menceritakannya saja saya seperti, kayaknya takutnya ada ketakutan-ketakutan sendiri ketika menyampaikan sejarah. Padahal ada poin-poin yang ingin saya sampaikan ketika menyampaikan kepada siswa. Nah, itu sih Pak, sebenarnya ini berkaitan ya. Ketika kita menceritakan seorang tokoh, apakah kita memang harus bisa bercerita dengan nyaman, ataukah kita ya by data aja, atau kita dengan cara seperti apa, sehingga anak-anak yang mendengar cerita itu nyaman, sehingga sejarah itu tidak menjadi suatu ketakutan dan mereka bisa menjadi yang seperti tadi Bapak bilang ya, mereka bisa menginspirasi dirinya sendiri dan bisa bermanfaat untuk orang lain. Itu yang kedua. Kapan ya Pak, agak banyak. Yang ketiga terkait dengan ini mungkin saya ketika saya menonton film 99 Cahaya di Negeri Eropa ya, di Eropa itu saya sebenarnya baru ternyata itulah pentingnya sejarah. Ketika mempelajari sejarah banyak loh, terutama kata-kata yang di film itu, Islam itu tidak hanya simbol tapi meninggalkan jejak. Nah itu yang saya saat ini juga saya motivasi anak-anak siswa saya untuk selalu kita meninggalkan jejak minimal dengan tulisan. Nah, mungkin ini sedikit minta saran ya Pak. Seperti apa sih sebaiknya kita menuliskan sejarah? Pertama jejak-jejak kita ya. Apakah menulisnya itu terserah kita nih? Kita mau senangnya menulisnya dengan cara curhat. Kan kalau anak zaman sekarang senangnya nulis buku diary ataukah seperti itu, atau kita sudah mulai bisa belajar mengajarkan ke anak-anak untuk menulis sejarah yang nanti ketika kamu sudah besar, anak kamu bisa tahu loh sejarah bapaknya tuh begini, sejarah kamu tuh begini. Seperti itu sih Pak sebenarnya terkait dengan tema saat ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin saya orang baru di sini, tapi saya tertarik dengan isu-isu pendidikan seperti ini. Sama Mas, saya juga orang baru. Oh sama? Iya, lihat Mas. Oke. Topik hari ini sangat menarik sekali karena saya termasuk orang yang fobia sejarah. Dulu waktu sekolah nggak pernah, kalau bisa tuh pelajaran sejarah saya di kantin aja, di kantin atau enggak kemana gitu, keluar kelas karena ya betul, guru SMA saja itu kalau ngajar sejarah itu unik sekali. Jadi beliau selalu membuat peta mind mapping itu di papan tulis dan dia dengan intonasi yang cepat sekali. Jadi ketika kita miss sedikit atau meleng sedikit, maka kita tidak akan mengerti apa maksud mind mapping yang beliau buat. Itu adalah sejarah saya ketika belajar di SMA. belajar sejarah di SMA. Nah, jadi di kelas beliau itu jarang sekali ada diskusi tentang kenapa VOC, kenapa ada perang ini, kenapa seperti tidak ada diskusi. Ya hanya kita akan mendengarkan beliau. Nah, berkaitan dengan topik kita, pelajaran sejarah yang ideal antara kenyataan dan impian. Kan kalau kita belajar sejarah itu ada kaitannya dengan tadi perspektif, pola pikir kita.
setiap anak dalam satu kelas tuh mempunyai patokan nilai yang berbeda-beda. Kita ambil aja setiap satu orang, peserta didik itu punya keluarga dan setiap keluarga punya nilai tertentu. Nah, ketika belajar sejarah, tidak jarang banyak sekali siswa yang gampang sekali melabel sesuatu, oh kayaknya yang salah si A, yang benar si B. Jadi belajar sejarah hanya ingin menentukan siapa yang benar, siapa yang salah. Sedangkan tujuan dari sejarah yang ideal itu bagaimana kalian mempunyai perspektif yang banyak, dalam arti open minded, seperti itu. Nah, tantangan itu yang setiap anak mempunyai patokan nilai-nilai yang berbeda. Bagaimana sih cara guru untuk dealing dalam hal-hal seperti itu? Apakah harus dengan metode tertentu atau dengan cara seperti diskusi sesama, atau mungkin mereka ada hal-hal yang bisa membuat mereka bahwa sejarah itu bagaimana mereka bisa open minded, bagaimana mereka tidak menentukan salah dan benar. Karena ketika saya belajar dulu waktu SMA, yang saya tahu yang salah tentang kasus 30 SPK itu adalah Soeharto. Padahal ketika saya kuliah ada materi tentang pop culture, di sana kita belajar sejarah juga, tapi itu keren sekali karena tidak diajarkan untuk salah dan benar. Jadi kita menganalisis kenapa kejadian itu terjadi, kenapa ada seperti itu, dan kenapa ada korban seperti itu. Karena yang diajarkan saat ini, sejarah itu adalah bagaimana kita melihat sesuatu yang benar itu dengan alasan, yang jahat juga dengan alasan. Karena tidak selamanya yang jahat itu jahat, karena tidak selamanya yang benar itu benar, karena itu perspektif gitu. Karena ada tokoh juga Osama bin Laden. Nah, untuk beberapa orang dia adalah penjahat, tapi untuk beberapa orang dia adalah malaikat, seperti itu. Jadi bagaimana membuat sejarah yang kenyataan sekarang ini untuk mencapai atau menjadi fokus tujuannya supaya siswa mempunyai open minded. Terima kasih. Jadi tadi kan saya sudah sampaikan 10 hal yang terkait dengan impian sejarah atau pengajaran sejarah. Jadi sekarang kita lebih mengalir pada, kebetulan saya belajar sejarah secara profesional. Nah, kita share aja gitu ya dengan mas-mas, mbak-mbak yang notabene juga nggak mengajar sejarah secara langsung, tapi punya ketertarikan. Saya mau cerita, saya punya seorang guru yang baik, yang bisa tunjukin ada, saya baca nanti. Saya bawa, namanya Om Okang. Dia seorang sejarawan besar. Sebelum ketemu saya saat itu sedang mengikuti pendidikan di luar, dan terus terang graduate studi saya kalau tanpa dia pening saya gitu loh. Banyak belajar teori, teori yang ini, teori yang itu, teori yang sebagainya. Tetapi guru yang baik memberikan saya arahan, dan setelah itu saya bisa berkembang seperti apa yang saya inginkan. Itu menurut saya seorang guru yang baik, dan saya mendedikasikan cerita tentang hal-hal tadi sebenarnya di dalam ulasan buku ini. Tapi kita bisa cerita satu poin yang selalu saya ingat. Om, saya gitu, Om, metode terbaik untuk studi sejarah itu kayak apa? Jawabnya gini, saya suka. Orangnya ketus, galak sebenarnya. Orang-orang banyak yang takut. Lawan kamu katanya gitu kan. Baca aja buku yang bagus. Satu, baca aja buku-buku yang bagus. Dari situ kamu bisa belajar. Baca tuh Brodel. Baca, ada beberapa klasik yang karya-karya klasik. Udah kamu baca, pengen tahu metode gitu. Karena metode bagi dia bukan anti metode, tapi dia bilang kalau menyempitkan pengalaman manusia, metode. Nah, sejarawan biasanya emang akan menyingkirkan itu namanya metode. Satu itu. Kedua ya kritisisme gitu. Kritisisme. Jadi dia bilang ini intelektualitas. Sejarah itu dia akan semakin lebih baik menyampaikannya kalau kita punya namanya kritisisme. Mau sehebat teori apapun juga, kalau kita nggak punya satu perspektif kritis terhadap satu masalah, ngomong kosong bagi dia ya, bagi dia. Tapi saya kira itu benar, bahwa kritisisme adalah modal terbesar bagi seorang
scholar, seorang sarjana. Kita harus selalu bertanya tanpa satu yang fix pada satu titik. Kritisisme itu penting kan gitu. Nah, saya mau kasih ilustrasi itu untuk menunjukkan bahwa dari situ saya bisa menggambarkan memang betul juga ya bahwa betapa miskinnya pemahaman negeri ini. Sebenarnya secara sistematis negeri ini anti sejarah. Secara sistematis masyarakat kita anti sejarah ya. Sejak awal kolonialisme Belanda itu ilmunya itu etnologi. Etnologi, antropologi itu ilmu bagaimana menundukkan masyarakat jajahannya ya, dia lebih pada kultur, bahasa yang berkembang ke ideologi, bahasa, linguistik dan sebagainya. Itu ilmu-ilmu kolonial sebenarnya yang berkembang. Karena memang mereka bukan penguasa kolonial yang saya jadi kemana-mana nggak apa-apa ya, jadi cerita ya. Bukan penguasa kolonial yang agak percaya diri penilaian saya. Beda dengan Inggris. Inggris karena mereka adalah negara superpower saat itu, industrinya besar, diajarkan satu sejarah itu penting. Jadi ketika Raffles ke sini, apa yang dia lakukan? Dia gubernur jenderal. Dia menulis History of Java. The first British historian about Java itu adalah Raffles. Jadi tradisi mereka yang memang punya kesadaran penuh tentang arti penting sejarah suatu masyarakat. Dan saya bisa pahami. Jadi tahun ini kalau nggak salah 2014 lalu ada Foreign Policy Magazine, dia keluarkan satu survei di kalangan policy makers Amerika. Profesi apa yang paling penting di antara mereka? Pertama itu sejarah. Jadi profesi paling penting di antara policy makers untuk Amerika itu sejarah. Iya. Kenapa hal itu bisa terjadi? Ya kira memang karena Amerika punya kepentingan besar untuk melihat sejarah setiap masyarakatnya di dunia-dunia yang baik mau ada sejarah Islam, ada sejarah apapun ada di Amerika, semuanya dipelajari karena setelah kamu tahu sejarah seseorang, kamu tahu menangani orang itu. Itulah negara besar. Kita kan negara kecil ya. Jadi tradisi negara kecil ini terus hidup sebenarnya di dalam konteks masyarakat Indonesia. Kenapa saya sebut itu anti sejarah? Kalau bapak-bapak ibu-ibu pernah keluar gitu ya, melihat misalnya masyarakat, misalnya Inggris lah, atau saya nggak tahu Malaysia, saya nggak tahu kayak apa. Tapi kita lihat dari cara mereka merawat gedung-gedung tuanya. Depannya tua, dalamnya modern sekali. Cara masyarakat yang sangat menghargai sejarah. Jadi poinnya adalah sejarah menjadi penting ketika memang kita semakin besar ya, semakin punya kepentingan-kepentingan yang lebih besar, dan kita punya keyakinan terhadap diri. Di Amerika kan ada satu standar bahwa kalau nggak lulus sejarah kamu nggak bisa melanjutkan ke levelnya, kalau di sana itu apa ya, college, udah selesai gitu. Sejarah itu wajib. Kenapa? Karena I'm proud to be American, itu selalu ditanamkan. Civic, sejarah itu adalah civic. Pendidikan sejarah menanamkan pada bagaimana kamu itu bangga menjadi orang Amerika. Di mana-mana kalau kita ketemu orang Amerika ya, dia akan selalu lebih agresif, lebih tampil ke depan. Dan mereka orang Amerika. Coba kita ke Indonesia, orang Indonesia kita ketemu mana di Eropa dan sebagainya, biasanya kita punya ada imperial complex sedikit adalah. Negeri kita ini memang gak berbuat banyak untuk dunia. Orang Amerika diyakinkan dalam pendidikan sejarahnya bahwa mereka adalah bangsa pilihan. Mereka kalau di dalam college anak-anak ininya ya, anak-anak di TK-nya gitu, saya berjanji di bawah bendera Amerika dan sebagainya. Itu satu konstruksi yang terus dibangun tentang kebanggaan terhadap negerinya. Di kita memang susah. Pendidikan sejarah yang ideal bisa menanamkan kesadaran sipil gitu, satu pride gitu ya, kebanggaan terhadap nationnya kayak apa. Kedua tentang sipil ini yang susah.
civic itu kan kita menghargai hal yang sifatnya publik ya. Kewarganegaraan ini kan kita menghargai kalau di publik berarti kepentingan publik, bukan kepentingan diri atau kepentingan keluarga. Ini itu susah dan tidak terbangun dalam civic itu. Kenapa? Karena di dalam model, kalau kita kembali lagi pada periode Orde Baru, yang diajarkan kan sebenarnya history of the state, sejarah tentang negara. Jadi glorifikasi negara sebenarnya muncul, baik itu di PSBB, di pendidikan-pendidikan yang lain. Ruang masyarakat sebenarnya nggak ada di dalam pendidikan sejarah itu. Yang itu yang ditanamkan ya. Zaman generasi saya juga hebatnya apa serangan umum 11 Maret dan sebagainya. Kecil aja di belakang aja, yang penting itu perang-perangan gitu. Kalau kita lihat PSBB sejarah tentang kemerdekaan, yang ada cerita perang. Dalam apalagi saya sedang bikin tentang revolusi. Dalam revolusi yang penting ternyata politik. Politik itu ya kita ini loh gitu loh, mendefinisikan negara baru itu kayak apa ya? Oh, prinsipnya harusnya Islam katanya, kan ada perdebatan-perdebatan itu menjadi kecil. Di dalam historiografi pendidikan sejarah itu perdebatan-perdebatan yang menjadi kalah dengan heroisme dari perang Ambarawa, perang lain sebagainya. Orang lebih mengenal tentang perangnya dalam perang kemerdekaan. Istilah itu juga perang kemerdekaan, mengganti istilah revolusi. Sebenarnya revolusi transformasi masyarakat kan. Kita tiba-tiba ada negara baru, wah. Tiba-tiba kita harus hidup bersama tanpa satu kekuasaan kolonial, gimana? Tapi yang muncul di dalam pendidikan sejarah selama periode itu memang sejarah negara versinya. Dan itu yang menjadi problem yang kita warisi sekarang. Kenapa dari itu seperti tadi? Kenapa semua orang hobi? Ya bosan saya diceritain ya kalau nggak cerita tentang gunting kita, kehebatan jenderal ini, kehebatan pejabat ini, dan sebagainya. Masyarakatnya, potretnya tidak ada. Dan kita pengen tahu gitu, kalau namanya petani Jawa disuruh bekerja di perkebunan, nasibnya kayak apa sih? Karena itu nenek saya ada di situ loh ceritanya gitu, yang bukan bagian dari negara. Kalau misalnya waktu mereka menghadapi seperti orang kayak Kartini, kalau punya cita-cita seperti ini, bergulirnya kayak apa sih? Itu tidak muncul. Kartini disimbolkan dalam formalisme, ini tokoh perempuan, selesai gitu kan. Kalau perempuan di dalam rumahnya ya mesin jahit dan sebagainya, menjadi istri keberapa. Tapi tidak ditunjukkan bagaimana Kartini pada usia 16 membuat sebuah esai dalam bahasa Belanda yang membuat orang Belanda kaget. Karena keyakinan orang Belanda kan gini, orang Belanda itu tidak mengajarkan bahasa mereka ke kita. Karena lidah Melayu menurut dia, lidah Melayu itu tidak akan sanggup mengucapkan atau berbicara dalam bahasa Belanda. Jadi yang diajarkan itu bahasa Melayu. Bahkan kalau misalnya pejabat orang pribumi berbicara bahasa Melayu, dijawab sama bosnya orang Belanda dengan orang pribumi berbicara bahasa Belanda dengan baik, akan dijawab dengan bahasa Melayu. Dia nggak dianggap bicara, nggak boleh. Itu hanya khusus orang white man Belanda. Didobrak oleh Kartini. Kartini menunjukkan sangat baik, menguasai kemampuan analitis yang baik, dan seorang perempuan yang cuma sekolah LS ya. LS itu ya SD ya. Saya nggak tahu bagaimana cara mereka mengajar orang seperti itu gitu. HBS zaman dulu juga bagaimana seorang Soekarno bisa muncul gitu ya. Nah itu pendidikan itu. Tapi kita kembali ya pada soal ini. Jadi ketika tadi Mas Den ya, refleksi. Memang hanya pada sejarah kita bisa merefleksikan pengalaman hidup kita ya. Problemnya memang di pendidikan kita, saya nggak tahu juga, mungkin ini juga berlaku pada bidang-bidang yang lain. Kita nggak sempat berefleksi terhadap pengalaman-pengalaman manusiawi kita ya, bagaimana hubungan tetangga, hubungan teman, ataupun juga nilai-nilai kita itu sulit dalam pendidikan yang semakin ya seperti sekarang ini. Tapi poinnya adalah yang penting semakin dia selama dia masih tetap bisa mengajarkan satu hal yang sifatnya civic, dan kedua bagaimana dia bisa menumbuhkan kritisisme di kalangan siswa, itu udah lumayan lah. Tadi terus Mbak Firdaus juga ya, ada beberapa hal yang diungkapkan dalam diskusi saya. Mungkin ada
hal yang berkait dengan penulisan sejarah ya, yang nyandak di kepala saya. Ada beberapa hal yang tadi tentang bagaimana perjalanan ke negeri lain dan sebagainya. Tokoh dan tanggal itu emang horor ya, itu sangat horor dalam sejarah, melebihi fisika di dalam Muhammad. Itu sangat horor gitu. Kita jangankan gurunya yang buat soalnya aja lupa pasti gitu. Itu kan gambaran yang, tapi gini, tentang tanggal dan tokoh. Kalau kita ya, ini sejarah profesional nih, kita pakai sebagai tolak ukur untuk konteks. Jadi nggak mungkin pada zaman Majapahit abad ke-15 orang bisa melakukan perjalanan 1 hari dari Jakarta menuju Surabaya. Itu dibutuhkan 30 atau sebulan gitu. Jadi logik sebenarnya, pegangan. Jadi tapi kalau misalnya mau cerita tentang abad 18, oh kita mulai mengenal bahwa boleh ada kota-kota. Tanggal periodisasi itu menunjukkan bagaimana sebuah proses sejarah berkembang. Itu kita ya, sama kita juga pasti kalau ditanya tanggalnya lupa gitu. Kartini lahir, kalau Kartini lahir saya ingat gitu ya, karena kita udah dikasih 21 April gitu kan, meninggalnya 27 September. Tapi poin-poinnya adalah dia ukuran di mana sebuah progres terjadi, sebuah proses terjadi. Kalau bisa menempatkan itu seperti tadi di Penogoro 1825-1830, berarti kita bisa bilang transformasi modern masyarakat Jawa dalam kehidupan menuju kehidupan modern terjadi dalam era sekian. Sebelumnya itu para sultan gitu. Sekarang bupati tunduknya ke pejabat di Batavia ya, di bawah pemerintah kolonial. Dulu sultan yang berkuasa mutlak. Sultan setelah 1825-1830 selesai. Tidak ada lagi kekuasaan monarki yang absolut dan mutlak, kecuali di daerah-daerah seperti Bali masih berkuasa, Lombok masih ada. Jogja di Boston London jadi kasih status istimewa. Tapi poinnya adalah bahwa tanggal tokoh adalah ukuran buat kita melihat progres, buat melihat proses. Mungkin di hukum fisika juga mungkin ada ya, measurement itu kayak apa, skala-skala gitu. Seperti itu ukuran tokoh dan tanggal. Terus dalam menulis sejarah, ya saya sekarang ada kecenderungan untuk mensayangkan sejarah, mengilmiahkan sejarah, bahwa harus ada teori, ya harus ada hal yang pokoknya menjadi sophisticated sehingga dia disebut ilmu sejarah. Itu oke lah di perguruan tinggi, ya nggak apa-apa lah. Tapi untuk sejarah publik namanya popular history, kita kira, atau saya kira bahwa yang terpenting adalah konsisten aja dengan, bukan sebuah dongeng istilahnya. Poin pertama, memang kita selalu berangkat pada jejak ya. Masa lalu kan nggak ada, sudah hilang gitu kan, orangnya sudah meninggal dan sebagainya. Yang kita temui adalah makamnya, ada surat-suratnya. Jadi kita menggali dan mengkonstruksi jejak-jejak itu untuk membangun kembali sebuah cerita. Bahwa masa lalunya nggak ada mesin waktu yang bisa membantu kita untuk melihat masa lalu yang betul-betul hidup. Tapi hanya seorang sejarawan yang betul-betul oke, yang bisa membuat sejarah masa lalu itu menjadi satu gambaran yang hidup. Nah, kalau misalnya tadi Mbak Firdaus tanya bagaimana penulisan sejarahnya, saya kira masuk aja pada sangga sejarah populer. Sejarah populer itu apa? Kan yang paling dekat dengan kehidupan pribadi seseorang, biasanya gitu ya. Saya suka dengan musik, kalau saya menulis sejarah musik, wah, tidak mungkin saya menulis sejarah partai karena bukan nikmat, bukan ini saya. Jadi poin pertama adalah interest, kedekatan pribadi seseorang itu terhadap masalah yang ingin ditulisnya, satu. Kedua, ya seperti tadi, sejarah selalu menunjukkan ada namanya progres, perkembangan, bisa mundur bisa maju ya perkembangan itu. Tapi dalam rentang itulah nanti yang disebut tokoh kronologi menjadi penting. Bukan hal mutlak, tapi dia menjadi ukuran bagaimana seseorang ketika lahir pikirannya seperti ini, ketika remaja dia berkembang menjadi dewasa dan sebagainya. Jadi ada sebuah proses. Sejarah adalah proses. Tunjukkan proses itu di dalam cerita. Kemampuan menampilkan bahwa
manusia berproses, itulah sebuah tulisan sejarah yang baik. Menurut saya begitu. Lalu Mas Krishna, betul ya. Ini horor yang lain ya. Jadi saya kira memang, saya nggak tahu, memang keterbatasan di dalam sistem pendidikan kita ya untuk bisa guru mengajar secara ideal sebuah komunikasi dialog gitu yang saya kira sulit, karena orang soalnya tentang manusia, yang namanya manusia itu pasti ada salahnya, ada benernya, ada cemasnya, ada takutnya. Ini manusia kalau sempurna ya Nabi, ya kan? Kalau final itu namanya kitab suci. Ini sejarah aja kok, sejarah ya. Kalau sejarah itu sebuah proses perkembangan yang sangat manusiawi, ya diperlukan dialog. Cuma memang susah di dalam praktek. Saya bisa mengerti karena kelas itu terbatas, waktu dan sebagainya. Yang penting rambu-rambunya tadi. Oke Bang, bisa nggak dia menumbuhkan sebuah kesadaran sivil? Bisa nggak dia memberikan satu kritisisme terhadap siswa? Paling-paling nanti saya nggak tahu sebenarnya metode sejarah, metode pengajaran sejarah yang lebih baik untuk ke bapak ibu ya, bawa ke museum, apalah gitu lah, untuk melihat hal-hal yang membuat siswa lebih paham. Tapi poinnya adalah ketika kita mengajarkan sejarah atau kita berbicara sejarah, poin utama adalah kita sedang berbicara tentang orang. Poin utama gitu. Kita tidak berbicara tentang hal-hal yang supernatural dan sebagainya. Kita berbicara tentang orang. Ceritakan dia dengan banyak sisinya. Kira-kira gitu ya. Oke, Pak Wijaya. Ya, terima kasih.